Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau tanya pagi hari ini, berapa banyak Bapak Ibu yang punya rutinitas kehidupan sehari-hari ada doa? Boleh lambaikan tangan. Atau berapa banyak Bapak Ibu yang sedang berdoa kepada Tuhan menanti sesuatu dan Bapak Ibu belum mendapatkannya? Boleh kalau yang belum dapat? Ya, oke. Bapak Ibu, apa yang saya mau sharingkan pagi hari ini adalah sesuatu yang, jadi setiap kali apa yang Tuhan ajarkan kepada saya itu saya note ya. Dan saya jadikan itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan saya. Jadi kalau tema pagi hari ini itu adalah rahasia doa yang dikabulkan. Nah, kalau bicara tentang rahasia doa yang dikabulkan, terlalu banyak testimoni. Dan Bapak Ibu saya yakin juga pasti punya testimoni ya, punya pengalaman-pengalaman, contoh-contoh berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada di muka bumi, maka seluruh perjalanan hidup kita ini adalah pelajaran. Benar ya Bapak Ibu ya? Makanya setiap hari kita harus punya yang namanya teachable spirit atau roh yang mau diajar. Karena di balik semua permasalahan, pergumulan hidup yang kita hadapi, pasti ada pelajaran yang Tuhan kasih di sana. Dan pagi ini adalah sesuatu yang fresh yang Tuhan kasih dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Apa sih rahasia doa yang dikabulkan? Nah, saudara, seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu jawab kita. Pasti Tuhan jawab. Dan sesungguhnya ada 3 jawaban Tuhan. Ya, tidak, dan tunggu. Bapak Ibu paling suka yang mana? Pasti tulis coba boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu sukanya yang mana? Ya, tidak, atau tunggu. Bapak Ibu sukanya yang mana? Saya yakin pasti semuanya akan menulis ya. Benar ya. Pasti kita mau Tuhan jawab kita ya, sekarang. Benar ya. Nah, tapi tanpa kita sadari bahwa di balik semua jawaban Tuhan, dia Bapa yang baik. Dan dia tahu jawaban apa yang tepat bagi kita. Sekalipun menurut kita ini yang terbaik. Tapi belum tentu menurut Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Karena dia adalah Bapa. Amin. Kita sebagai orang tua pasti kepengen dong memberi yang terbaik bagi anak-anak kita. Ketika Tuhan menjawab kita tidak, maka sesungguhnya itu sesuatu yang membahayakan bagi kita. Itu sesuatu yang ternyata bukan kebutuhan, tapi itu keinginan kita. Dan akan kita pakai untuk hal-hal yang justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, contoh, kalau kita tidak siap untuk menerima kekayaan bangsa-bangsa, kita bisa menyalahgunakannya itu dan akhirnya mempermalukan Tuhan. Bisa saja akhirnya Tuhan meng-cancel itu dari kehidupan kita. Atau sesuatu yang kita dapat, kemudian kita akan menjadi besar kepala, sombong. Contoh ya Bapak Ibu, ketika kita membangun geraha di Makassar. Penundaannya cukup lama. Ternyata karena hati kita belum siap dan kita kepengen punya lantai yang banyak. Tapi Tuhan bilang no. Tuhan kasih yang segini. Karena Tuhan tidak mau kita terjebak di dalam yang namanya kesombongan. Karena kalau kita sombong, kita bahkan menjadi musuhnya Tuhan. Seringkali Tuhan menjawab tidak. Karena Tuhan tahu itu tidak baik bagi saudara dan saya. Ya, percaya saja bahwa itu jawaban terbaik bagi kita. Amin. Yang kedua, Tuhan bisa menjawab kita dengan kata tunggu. Karena ternyata belum waktunya. 3 hari yang lalu kami dari Jakarta, saya dengan suami, dan ketika itu kami sudah berdoa, kami mau jalan, Bapak Ibu. Tapi kemudian saya ke toilet, sudah di depan pintu lift, tapi akhirnya saya harus ke toilet. Kemudian ketika saya sudah keluar dari toilet, anak-anak saya juga mau ke toilet. Toilet semua yang ada di ruang rumah kami, apartemen kami itu akhirnya selalu terisi. Saya, suami saya, anak saya, kita silih berganti. Kenapa ini ya? Kita semua kok jadi sakit perut ya? Singkat cerita, putar, lalu kemudian akhirnya siap semua kita naik mobil. Ketika di jalan, baru kita tuh ngeh. Waktu naik mobil, anak saya bilang begini, haleluya, kita tepat waktu. Ternyata apa Bapak Ibu? Mobil anak saya itu, platnya itu tidak cocok dengan hari itu. Platnya ganjil, dan hari itu adalah hari genap.
platnya genap, hari itu adalah hari ganjil. Jadi kalau kita sebelum jam 10, kita pasti kena tilang. Jadi ternyata penantian kita dengan putar-putar ke toilet itu ada maknanya Bapak Ibu, supaya kita tidak kena tangkap polisi. Karena tepat jam 10, kalau enggak kita udah keluar dari jam 8 pagi. Dan kita bisa kejebak dengan masalah di jalan. Nah itu Bapak Ibu, itu contoh, ada banyak sebenarnya ya. Bahwa ternyata kadang-kadang Tuhan udah tunggu. Karena ada sesuatu yang membahayakan di saat itu. Dan ketika kita sampai di Makassar, menurut kakak saya yang jemput, itu cuacanya tuh buruk sekali. Ada badai. Dan dia berpikir mungkin saja pesawat kita itu akan putar balik. Tetapi di jeda waktu yang agak tenang, tidak ada badai itu, pesawat kami landing. Lalu ketika kami turun, muncul lagi badai itu. Jadi saya pikir, wow, begitu hebatnya Tuhan mengatur skenario waktu di jeda waktu itu yang tepat, dan kami landing di situ, kami aman di situ dengan cuaca yang lebih baik, Bapak Ibu. Wow, itu Tuhan kita ya. Tuhan kita tuh keren banget. Tapi pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana kalau Tuhan bilang tidak, tapi karena itu kebutuhan kita dan itu urgent, itu sesuatu yang baik bagi kita, tapi sikap kita yang dengan jawaban tidak itu membuat Tuhan bisa merubahnya menjadi ya. Wow. Jadi sebenarnya judul khotbah saya tuh gini Bapak Ibu. Bagaimana merubah tidak menjadi ya. Tentunya kita tahu dulu nih, ini baik bagi kita, ini bukan keinginan tapi kebutuhan, dan cocok dengan maunya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan mau kita semua happy. Amin. Tuhan mau kita semua sehat. Tuhan mau kita semua diberkati. Itu adalah rancangan Bapa kita. Amin. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Nah, kalau hari ini kebutuhan kita. Dan sepertinya Tuhan belum jawab ya, tapi tidak. Bagaimana sikap kita yang akan kita belajar pagi ini adalah membuat jawaban doa kita dikabulkan dengan kalimat kata ya. Ya, kita belajar Bapak Ibu ya. Dari seorang perempuan. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya baca untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wow. Saya yakin Tuhan gak kepengen dong anak perempuan ini menderita ya. Dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya yakin Tuhan pasti mau tolong ya. Dia nggak mau kita kerasukan setan apalagi menderita ya. Tetapi saudara lihat jawaban Yesus. Yesus sama sekali tidak menjawab. Wow. Jadi Yesus mengignore, mencuekin. Hanya masa bodoh nggak dengar perempuan itu. Lalu murid-muridnya datang. Belum dia diperhadapkan dengan sikap Yesus yang nggak mau peduli. Datang pula murid-muridnya meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Diusir pula sama murid-murid Yesus. Yesus bukannya bantu dia atau mengusir dia, tapi Yesus mengeluarkan kalimat ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan ini bukan orang Israel, orang Kanaan. Berarti Yesus mengatakan apa? Aku nggak diutus untuk kamu. Ya kan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Wah. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, sudah disembah, dimintain tolong. Yesus bahkan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Dia dialegorikan seperti anjing, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sarkasme ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya. Minta tolong malah dibilang nggak pantas dapat pertolongan seekor anjing. Berarti kita sepertinya diibaratkan anjing ya.
Tapi saudara lihat perkataan perempuan. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia mengiyakan dirinya anjing Bapak Ibu. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wow. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dipuji oleh Tuhan yang tadinya bilang tidak, malah sekarang dipuji. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, mengubah tidak menjadi yes dari seorang Tuhan. Keren banget. Saudara mau alami yang sama? Amin. Hari ini mungkin Tuhan bilang, tunggu. Tidak. Tapi kalau itu kebutuhan dan sesuatu yang baik bagi saudara, hari ini, mari bersikap seperti perempuan Kanaan ini. Dan terima jawaban yes dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah kita belajar. Apa rahasia doa yang dikabulkan dengan begitu cepat oleh Tuhan pagi hari ini? Ya, ini saya baru dapat tadi malam Bapak Ibu. Dan saya yang menawarkan, saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Karena ini fresh banget Tuhan kasih bukakan kepada saya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita belajar dari perempuan ini. Ya, adalah apa rahasia dia mendapat jawaban doa? Yes. Yang pertama adalah dia mengenal Tuhan dengan benar. Ini perlu Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen kita tahu Tuhan. Tapi apakah kita kenal Tuhan? Ya. Dan ketika kita bilang kita kenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Pastinya dengan membangun keintiman, relationship, setiap hari komunikasi yang kita bangun dengan Tuhan melalui doa, perjalanan bersama Tuhan, firman-Nya, mendengar, mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan membuat kita mengenal Tuhan. Kenapa saya berani bilang perempuan ini mengenal Tuhan? Karena di kata di atas dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ya, dia mengenal Yesus ini adalah anak Daud. Dipanggil dengan julukan Yesus anak Daud. Ya, Tuhan anak Daud. Ya, dan dia yakin banget sekalipun ditolak berkali-kali, tapi dia yakin banget bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia adalah penolong. Dia adalah pembuat mujizat. Dia penuh kasih. Dia mau dan sanggup menolong. Amin. Sekalipun dia ditolak berkali-kali, tapi dia yakin Tuhan pasti mau tolong dia. Ini kebutuhan. Tuhan gak kepengen orang menderita. Tuhan pasti tolong dia. Sebab itu dia sangat mengenal Tuhannya yang suka menolong. Berkali-kali ketika kami mengalami masalah dan saya sepertinya takut, saya sepertinya bingung dengan situasi-situasi yang ada. Saudara, selalu perkataan yang muncul dari suami saya adalah, saya kenal Tuhanku, saya kenal Bapakku. Dan itu juga saya ucapkan, yes, saya kenal Bapakku. Dia nggak mungkin hancurin kita. Ketika kami mengalami masa-masa sulit waktu di Jakarta, mau beli telur, satu aja nggak ada uang. Suami saya bilang begini, saya tahu Bapak nggak akan kasih kita mati lapar. Kalaupun dia izinkan kita mati lapar, ya udah, kita mati masuk surga, ketemu dia. Selalu perkataannya seperti begitu. Dan apa yang terjadi, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan kita di masa-masa itu, Bapak Ibu. Ada orang yang selalu mengirim makanan. Ada orang yang selalu mensuplai sesuatu. Dibilang disuruh oleh Tuhan. Dan saya mengalami berkali-kali dalam perjalanan kami. Ada orang datang dan bilang, Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberkati. Tuhan memberi mimpi kepada saya untuk memberkati. Berkali-kali Bapak Ibu. Itulah Bapa kita. Amin. Dia selalu mau dan sanggup untuk menolong. Kalau kita minta tolong sama manusia, manusia itu bisa mau. Dia kepengen tolong. Tapi mungkin dia nggak sanggup. Karena dia nggak mampu tolong saudara. Tapi ada orang yang juga sebenarnya tuh sanggup menolong saudara. Dia punya sesuatu untuk diberikan kepada saudara. Tapi dia pelit. Dia nggak mau. Nah, manusia itu penuh dengan keterbatasan. Mau tapi nggak sanggup. Sanggup tapi nggak mau. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup dan mau. Amin. Tulis di kolom komentar. Kalau saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup dan mau, maka pagi ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara, pasti dia kabulkan. Amin. Dan dia adalah Bapa yang mau. Percaya saja bahwa dia rancangannya adalah rancangan damai sejahtera.
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Yang pertama, kenali Tuhan. Dan itu dibangun dengan intimasi dengan Dia. Jangan jadikan Dia UGD, unit gawat darurat. Pas butuh baru kita cari. Pas butuh baru kita doa. Pas butuh baru kita ibadah. Pas butuh baru kita datang cari. Jangan Bapak Ibu. Tapi bangunlah sesuatu ritual kehidupan sehari-hari, daily bersama dengan Tuhan, ya, daily with God. Bagaimana perjalanan harian kita dengan Tuhan, itu perlu sehingga kita lebih mengenal Dia. Bahkan setiap situasi yang datang kita akan bilang, ada Tuhan di sini, ada pelajaran yang Tuhan mau kasih buat saya, ada sesuatu yang akan membuat saya naik level. Itu tanda kita mengenal Tuhan. Haleluya. Sehingga nggak akan ada sungut-sungut dari mulut kita, tapi selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa rahasia untuk kita menerima jawaban doa? Yes. Yang kedua, jujurlah. Ya. Katakan apa ada. Nggak usah berbelit-belit sama Tuhan itu. Kalau Petrus mau tenggelam dan dia pakai acara doa syafaat panjang, pasti dia tenggelam. Ya kan? Tapi yang dia lakukan apa? Tuhan tolong aku. Sama perempuan ini. Dia jujur. Dia bilang, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Anakku sangat menderita. Katakan apa adanya kepada Tuhan. Tuhan suka dengan kejujuran kita. Ya, keterbatasan kita, Tuhan itu sangat suka. Dan ketika kita jujur sama Tuhan, akui apa yang menjadi kebutuhan kita sama Tuhan. Cerita aja, gak usah pakai gaya bahasa yang tinggi-tinggi. Cara dengan dia tuh seperti Bapak. Kadang-kadang saya ngomong nggak pakai bapak yang baik, nggak pakai panjang lebar. Saya cuma, Bapak aku kok rasanya kayak gini ya. Bapak aku tuh pengen ini deh. Bapak tolong aku tuh begini. Bapak ampuni. Jadi kita nggak perlu atur gaya bahasa yang terlalu formal sama Bapak Ibu. Ada saat kita berbicara seperti dengan Tuhan itu seperti Dia adalah Raja, ya. Tapi kalau dalam situasi-situasi darurat, bicaralah seperti seorang anak dengan Bapak. Seperti seorang sahabat. Seperti seorang bestie. Dan Dia bestie terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Dan bicara aja apa adanya. Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud. Ini kata perempuan ini, Bapak Ibu. Dan ketika dia bicara sama Tuhan, yang harus kita miliki juga adalah tidak mudah putus asa dan menyerah. Ya. Ketika dia minta tolong, dikatakan di sini Tuhan itu seperti nggak menjawab. Tuhan itu seperti diem, mengignore dia. Seringkali ketika saya juga ya Bapak Ibu ya, seringkali saya mendapatkan WA. Saya juga mau bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu WA dan kadang-kadang mungkin saya buka dan saya belum menjawab karena saya lagi menunggu waktu atau saya lagi di jalan untuk saya menjawab. Tapi kadang-kadang itu bisa saja ke-skip ketika misalnya muncul lagi yang lain karena setiap hari itu ada banyak banget ya WA yang masuk dan kadang-kadang saya jadi lupa, yang tadi yang saya mau jawab siapa ya? Nah, jadi Bapak Ibu mohon kalau misalnya kayak gitu Bapak Ibu WA lagi ya, ulang aja lagi karena kadang-kadang bisa tadi saya mau jawab ini tapi siapa ya waktu itu ya, seperti kayak gitu karena banyaknya Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu bukannya seperti saya yang tadi, tapi Tuhan itu sebenarnya sedang menguji perempuan ini. Apakah dia punya yang namanya iman? Apakah dia punya yang namanya kerendahan hati? Apakah dia punya yang namanya tidak mudah menyerah? Nah, ini hal-hal yang Tuhan sengaja cari dari kehidupan kita. Karena tadi malam Pastor Luther sampaikan kekristenan itu identik dengan apa? Bertumbuh, berubah. Perubahan akan disebut perubahan kalau terjadi perubahan. Dan Tuhan mau kita berubah. Tuhan tidak akan datang untuk menikah dengan anak-anak, tapi dengan orang yang dewasa. Dan kedewasaan itu dibentuk dari proses yang kita jalani dengan jawaban-jawaban doa yang tertunda, dengan sebuah ujian-ujian untuk mendapat sebuah jawaban, ya, itu bisa saja terjadi. Dan perempuan ini, Bapak Ibu, Tuhan cari sebuah hati yang tidak mudah menyerah. Dan memang dia tidak mudah menyerah. Sekalipun dicuekin, sekalipun diusir, dia tetap pantang menyerah. Amin. Kalau saudara sedang mencoba sesuatu dan sepertinya belum mendapat jawaban, teruslah mencoba. Amin.
Ada banyak orang yang berhenti di tikungan di mana sebentar lagi jawaban itu datang. Ya, dan dia berhenti. Tuhan mau kita tidak berhenti sampai jawaban doa itu terjadi. Push, pray until something happen. Amin. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Push itu kan dorong, tapi sesungguhnya ada arti di baliknya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai doamu dijawab, yes, kalau itu kebutuhanmu. Kalau tidak, berarti memang itu bukan yang terbaik bagi saudara. Ada yang terbaik yang Tuhan mau kasih bagi kita. Haleluya, amin Bapak Ibu. Jujur dan jangan mudah menyerah. Yang ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan cari untuk kita mendapatkan namanya. Sebenarnya saya bayangkan ya, kalau Tuhan mau jawab perempuan ini, begitu dia minta tolong, menurut saudara Tuhan bisa jawab nggak? Bisa dan pasti mau. Itu jawaban Tuhan pasti yes. Tapi kenapa ya Tuhan seperti mengizinkan ini terjadi? Karena Tuhan mau melatih seorang perempuan, dan ini gambaran gereja. Perempuan itu gambaran gereja, mempelai Kristus. Tuhan mau latih saudara dan saya hari ini. Kalau Tuhan masih jawab tidak atau tunggu, percayalah itu sebuah sekolah untuk saudara dan saya jalani menjadi mempelai-mempelai yang tanpa cacat celah. Amin. Yang tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga adalah punya kerendahan hati. Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di tempat tinggi tapi di hati yang hancur. Hati yang hancur itu adalah hati yang penuh dengan kerendahan. Amin. Dan Tuhan mau berdiam di sana. Kerendahan hati juga membuat ada banyak berkat-berkat yang akan ditarik ke sana. Ada banyak mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa perempuan ini rendah hati. Orang rendah hati itu nggak mudah tersinggung, nggak mudah baper, lalu nggak mudah menghakimi orang lain. Perempuan ini dia nggak menghakimi, dia nggak bilang Tuhan nggak punya perasaan, Tuhan tidak penuh belas kasihan, Tuhan adalah Tuhan yang kejam, ya enggak. Tapi dia terus maju. Alkitab berkatakan ketika Yesus tidak menjawab, ya ini penolakan kan sebenarnya. Dia nggak mundur Bapak Ibu. Dia tetap maju, ya. Lalu murid-murid usir lagi dia. Murid-murid bilang suruh dia pergi. Wow, ini penolakan berkali-kali. Lalu ketika murid-murid usir murid-murid usir perempuan ini, Yesus bahkan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan nggak mau. Tuhan sedang bilang, enggak, aku bukan untuk kamu. Aku nggak perlu tolong kamu. Wah, ini sangat menyakitkan Bapak Ibu. Kalau dia mudah sakit hati, dia mudah tersinggung karena dia sombong, dia nggak mau dibilang, apalagi dibilang apa? Anjing. Itu kan bukti kerendahan hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dibilang begini, Pastor Luther minta didoakan, lalu Pastor Luther jawab, aku nggak pantas tolong ibu. Saya orang Ambon, ibu orang Jawa. Misalnya. Tuhannya bilang begitu Bapak Ibu ya. Aku datang hanya buat domba-domba Israel. Kamu Kanaan, aku nggak boleh tolong kamu. Misalnya, Bapak Ibu datang minta tolong kepada seseorang, lalu dibilang nggak bisa, saya nggak bisa tolong karena kita nggak sesuku. Saudara rasa apa? Tersinggung pasti kan. Apalagi dibilang begini, ini mah diberikan kepada manusia, bukan kepada anjing. Berarti kita dialegorikan seperti anjing. Jadi saudara lihat sikap daripada perempuan yang penuh kerendahan hati. Dia bilang, ya Tuhan, ya benar Tuhan. Alkitab mencatat bahwa perempuan itu apa? Malah maju menyembah. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ketika diperadabkan kepada dapur api, mereka bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami. Orang Kristen harus punya iman sekalipun. Bukan kalau Tuhan tolong saya akan bla 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 bla. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan jawab doa saya akan melayani Tuhan, saya akan bikin ini buat Tuhan, saya akan datang cari Tuhan dan sebagainya. Jangan pakai alasan apapun ketika kita mau mengikuti. Amin. Ikut Tuhan itu harus jalan tol. Perjalanan bersama Tuhan itu memang ada jalan lika-liku. Tapi untuk yang namanya mengejar Tuhan, harus jalan tol. Saudara harus kejar Tuhan dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Amin. Perempuan ini tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Dia tetap maju menyembah Tuhan. Ada banyak orang cari Tuhan kalau dia diberkati. Ada banyak orang juga kalau cari Tuhan kalau dia ada dalam masalah. Ketika masalah udah selesai, bye-bye Tuhan. Saya temukan banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Dia datang ketika dia ada masalah. Dia sakit. Lalu ketika dia ngalami mujizat, dia ditolong Tuhan. Bye-bye, saya nggak pernah lagi lihat muncul.
Nanti kalau ada sakit lagi, tiba-tiba muncul lagi. Saya berdoa nggak ada di komunitas ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang dalam keadaan suka dan duka, kita tetap mencari Tuhan. Amin. Kita tetap menyembah Tuhan. Ditolak atau tidak ditolak, jawaban sudah diterima atau tidak diterima, yes, selalu kepada Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Itu adalah hal yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Contoh adalah perempuan ini. Dia tetap maju menyembah Tuhan sekalipun sudah ditolak. Bahkan dia berani berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wow. Dia bilang, oke deh Tuhan, sekalipun Tuhan bilang saya anjing. Tapi anjing kan makan remah-remah juga. Dan saya kasih tahu buat Bapak Ibu, ini adalah perkataan iman. Ini kunci dari semua sikap yang dilakukan oleh perempuan ini adalah karena dia punya yang namanya iman. Wow. Dan iman adalah kunci untuk berbelanja di dalam kerajaan. Kalau saudara ke Singapura, saudara harus punya dolar Singapura. Kalau saudara ke Eropa, saudara harus punya euro. Kalau saudara Indonesia, saudara harus punya rupiah. Dan kalau saudara ke surga untuk mengambil perbendaharaan surga, saudara harus punya mata uangnya. Iman. Amin. Dan iman yang dimiliki oleh perempuan ini karena dia punya pikiran iman, pengharapan iman, maka muncul perkataan iman. Benar Tuhan, aku anjing, tapi anjing makan remah-remah. Artinya dia bilang, benar Tuhan, sekalipun aku anjing, aku akan menerima mujizat. Wow. Artinya ketika Tuhan bilang tidak, saudara, karena itu kebutuhan dan saudara mengenal Tuhan adalah Tuhan yang baik, saudara bilang, pasti saya akan ditolong oleh Tuhan. Saudara tidak menyerah. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu kata Roma 10 ayat 17. Jadi ternyata saudara bisa menghasilkan pikiran iman, perkataan iman, dan tindakan iman kalau saudara dengar firman Tuhan. Sebab itu setiap hari pastikan bahwa ada firman yang saudara dengar. Ada firman yang saudara cermati, renungin, katakan, ulangi, deklarasikan. Perkataan deklarasimu akan membuat saudara mengalami yang namanya jawaban doa dikabulkan. Haleluya, amin. Dan perkataan yang tadinya tidak kepada perempuan itu berubah menjadi yes. Bahkan Tuhan memuji perempuan itu. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Maukah Bapak Ibu pagi ini Tuhan datang? Dan Tuhan temukan Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, dan YouTube ini. Dan Tuhan bilang, wow, imanmu besar sekali. Apa yang engkau kehendaki? Bukan lagi apa yang Tuhan kehendaki loh. Karena sudah selaras kehendak perempuan ini dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki? Sembuh? Sembuh. Wow. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Saudara akan Tuhan datang dan tanya, apa yang kau mau? Sembuh? Sembuh. Hutangmu pulih? Pulih. Dapat pekerjaan? Dapat. Suamimu kembali? Kembali. Anak-anakmu berubah? Berubah. Apa saja yang menjadi kebutuhan saudara, hari ini Tuhan akan menjawab. Amin. Judul daripada khotbah saya ini adalah sebenarnya perjalanan saya dulu waktu saya masih kuliah, Bapak Ibu. Dan saya temukan jawaban rahasia doa yang dikabulkan ini waktu saya masih kuliah, dan itu spektakuler buat saya ya. Buat saya itu sesuatu yang supranatural, bagaimana Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui yang namanya doa dengan iman. Nah, saat itu saudara, saya itu semester 3 ya. Saya lupa pasnya seperti apa ya. Ada sahabat saya di sini ya, Ibu Tina di sini ya. Nah, ini kisah saya, Bapak Ibu. Lalu saya itu karena nilai kami itu cukup, kami bisa ambil, karena mau cepat nih ya, bisa ambil yang mata kuliah di semester atas. Nah, pada waktu itu ada satu mata kuliah yang misalnya itu adalah, saya ingat waktu itu mata kuliah saya itu adalah pengantar ilmu pertanian. Saat itu saya harus ambil pengantar ilmu pertanian. Tapi di atas semester itu ada satu mata kuliah yang namanya klimatologi. Nah, klimatologi ini adalah mata kuliah lanjutan. Harusnya kita ambil setelah kita lulus mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Ya, ini cerita nih.
Lalu karena saya dan teman-teman saya beberapa itu kita tidak tanya dulu ke mentor kami, kita main sok-sok ambil aja, mau ambil lebih. Akhirnya ternyata waktu sudah terjadi, sudah diambil ditandatangani, ternyata itu mata kuliah lanjutan. Dan menurut banyak kakak-kakak kelas, itu mata kuliah yang banyak yang nggak lulus, itu mata kuliah yang sulit, begitu loh Bapak Ibu. Dan tidak mungkin kita bisa lulus, apalagi kita belum melewati yang namanya ilmu pengantar ilmu papannya. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya sudah menyerah, pasrah, aduh Tuhan, ya udah deh, ambil aja itu buat iseng-iseng, tapi nggak mungkin lulus. Tapi kemudian saya ke sebuah perpustakaan, toko buku, dan saya tiba-tiba Tuhan tuh kasih tunjuk saya satu buku, ya, dan tulisan di depan itu adalah rahasia doa yang dikabulkan. Saya tuh tergerak hati, ambil buku itu, baca buku itu. Jadi ini sebuah pelajaran buat saya. Lalu saya ambil buku itu dan saya baca buku itu, dan di buku itu dia cerita tentang rahasia doa yang dikabulkan seorang ibu yang berdoa buat anaknya untuk jodohnya, ditulis di telur iman, lalu ditulis apa yang menjadi kerinduan ibunya untuk anaknya. Singkat cerita, Tuhan menjawab doa ibu itu tepat seperti apa yang dierami dengan telur imannya itu. Bapak Ibu bisa aja coba ya. Ini testimoni orang yang saya praktek dan saya juga ngalamin. Singkat cerita saya cobain Bapak Ibu. Ceritanya panjang ya. Tapi saya cobain. Saya bikin telur iman. Saya taruh di dalam Alkitab saya. Dan setiap hari ketika saya doain, saya deklarasikan. Dan satu perkataan dia begini. Kalau kamu mau minta sesuatu, jangan tanggung sama Tuhan. Minta yang terbaik, karena Tuhan mampu memberi yang terbaik, kalau itu kebutuhan. Lalu saya tulis di telur iman itu, saya akan dapat mata kuliah, nilai mata kuliah saya, klimatologi A. Ya, saya tulis itu. Saya tulis aja Bapak Ibu. Dan ya, saya ikutin aja dengan pengharapan. Dan akhirnya Bapak Ibu, jadi waktu kami masuk di kelas itu, kami cukup terkejut karena wow, ini di ruang kuliah umum dan itu mahasiswanya banyak banget karena dari angkatan atas-atas semua masuk ikut lagi karena mengulang, karena mata kuliah itu termasuk sulit menurut teman-teman. Dan ketika kami ikut ujian, ya Bapak Ibu, ketika nilainya akan keluar, kami itu nggak datang. Saya dan teman-teman saya tuh nggak datang. Kita pergi karena kita pikir, pasti kita nggak lulus. Dan saya ini, itu yang namanya iman masih nggak yakin ya. Tapi saya udah lakukan aja apa bagian saya. Sempurnakannya adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kami datang, kakak-kakak itu bilang begini, selamat ya Leni. Apa yang terjadi? Kamu mendapat nilai tertinggi. Ya, saya ingat itu banget ya. Kamu mendapat nilai tertinggi di mata kuliah ini. Saya terkejut Bapak Ibu. Dan disitulah saya mendapat satu kesimpulan bahwa bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Menurut orang itu nggak mungkin karena itu mata kuliah lanjutan. Mana nggak mungkin kamu belum lulus yang ini, kamu sudah ambil itu dan kamu bisa lulus. Tapi saya bisa lulus dengan nilai terbaik. Dan dari situ perjalanan saya kemudian bersama dengan Tuhan, saya temukan, oh iya ya, dengan Tuhan tuh nggak usah tanggung, nggak usah kagok, nggak usah mikir apa bisa, apa enggak. Yakin saja, kalau Anda punya yang namanya keyakinan, iman, percaya, karena Anda mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mampu dan mau, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Mari melangkah dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan hari ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pagi hari ini. Kita serahkan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mengubah tidak menjadi ya dalam perikopnya, dalam dimensinya Tuhan. Bapak Ibu harus belajar iadah mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua itu tadi dijelaskan oleh Pastor Leni, yaitu jujur kepada Tuhan. Kata kasihanilah aku itu menunjukkan bahwa perempuan ini dia berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah ya, tapi berserah. Saudara harus belajar, kita harus belajar setuju aja dengan perkataan Tuhan. Ingat Tuhan itu Bapa yang baik, lebih baik daripada Bapa kita. Yang ada di rumah, yang bagi kita itu Bapa sudah sangat baik. Dan tidak mungkin Tuhan ingin menghancurkan kita. Tidak mungkin Tuhan ingin membuang kita. Dalam satu dimensi perjalanan hanya cuma ujian.
ujian waktu, ujian perkataan, dan perempuan ini dia lulus. Dia lulus karena dia punya, bukan cuma dia mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan dengan benar itu dia pasti akan menang. Orang jujur kepada Tuhan itu bukti bahwa dia nggak mampu tanpa Tuhan. Makanya perempuan itu berkata, ya aku anjing. Dia mencoba untuk setuju dengan setiap perkataan Tuhan. Tapi kalau orang mau katakan ini, maka dia harus punya humility. Dia harus punya kerendahan hati. Dan saya percaya apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Lenny sederhana, tapi saya percaya dalam sekali untuk kita pagi ini datang kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu bukan Bapa yang pelit, apalagi medit, tapi dia Bapa yang murah hati, dia Bapa yang sangat amat baik. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak yang percaya bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang sangat baik. Dari beberapa saudara yang datang memandang ke layar, ada begitu banyak saudara yang sedang bergumul, sedang menunggu jawaban dia. Bergantunglah. Saudara bisa percaya tentang Matius pasal yang ke-15 ini. Ya, ayat yang berapa tadi dibaca oleh Pastor Lenny ini? Ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saudara dan saya bisa belajar, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk mengubah segala sesuatu ketika dia melihat bahwa Anda dan saya belajar mau mengenal dia, belajar mau jujur, dan belajar rendah hati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di sorga,